All right, so can I have that one? All right, ya. First of all, ya, presentasinya kurang semangat, jadi ngantuk saya. Ya, presentasinya harus ya energi sedikit lah. I mean, your research is about speaking, so you have to look, you're speaking, you have to show your speaking much better, yeah. So you have to prepare. Okay, now first we talk about the topics, ya. Ada masalah yang ya bukan serius ya, tetapi seharusnya tidak bisa begini gitu ya, yaitu use of debate in teaching speaking. Nah, debate itu adalah metode mengajar yang sudah cukup lama, ya. Jadi kalau dipakai untuk eksperimental itu tidak cocok. Jadi harusnya tidak boleh. Tapi kalau misalkan untuk classroom action research mungkin boleh. Tetapi kalau eksperimental itu harus sesuatu yang current. Itu ciri-ciri eksperimental. Sesuatu yang sekarang lagi ngetren gitu ya, belum common, boleh. Kalau kamu ingin masih bertahan dengan debate, ini harus ada unsur lainnya. Misalkan debate-nya di uh, dirubah menjadi perhaps sorry, perhaps menjadi online debate. Nah, kalau gitu bisa. Misalkan debate melalui WhatsApp, melalui apa discussion forum, ya, yang itu benar-benar text based, misalkan text based communication. Atau sekarang lagi ngetrend chatbot, ya. Nah, mungkin debate-nya melalui chatbot. Nah, kalau gitu, title-nya, wow, it's really, you know, current, dan itu menjadi cocok untuk eksperimental. Jadi sekali lagi, eksperimental itu adalah untuk meneliti hal-hal yang masih baru, ya. Jadi kalau debate itu the very old traditional teaching methods, ya, debate itu. Jadi kalau mau menggunakan riset tersebut dengan metode pre-eksperimental atau eksperimental result, jadi sebenarnya tidak bisa. Kalau classroom action research, kamu belokkan gitu ya ke classroom action research, itu mungkin masih diterima. Tuh ya. Yang kedua, the second, tadi saya lihat dengar your explanation about the background of your research. Kalau mendengar presentasi kamu itu berasa classroom action research. Jadi background yang dibuat seperti itu adalah untuk penelitian classroom action research. Nah, kalau kita ingin meneliti pre-eksperimental atau experimental study, maka background-nya adalah menyampaikan hal-hal yang baru, ya, bukan masalah yang terjadi.
Kalau tadi kan masalah. Itu pun sebenarnya tidak cocok. Maksudnya tidak inline. You memberikan permasalahan bahwa speaking skill itu lemah, gitu kan? Tapi metodenya debate. Sedangkan debate itu kemampuan speakingnya harus bagus baru bisa berdebate. Bagaimana kita bisa berdebate kalau bahasa Inggrisnya kurang? Nah, itu kan enggak ini ya, tidak bisa. Nanti kamu kena patahkan di situ. Nah, kalau misalkan debate dihubungkan dengan speaking, ya mungkin kemampuan lain lah, misalkan confidence ya, atau apa meningkatkan kemampuan presentasi atau meningkatkan argumentatif speaking misalnya gitu. Nah, kalau gitu kan agak nyambung gitu. Tapi kalau kita sampaikan bahwa permasalahannya adalah speakingnya rendah, kemudian mau dipakai debate, itu menurut saya tidak bisa. Bagaimana orang berdebate kalau bahasa Inggrisnya tidak cukup, gitu kan? Susah. Karena debate itu sudah untuk advance English. Kalau yang masih intermediate ke bawah itu tidak cukup untuk berdebate. Nah, sekali lagi background-nya silakan disesuaikan. Kalau Anda seperti yang saya sarankan tadi, misalkan online debate atau debate melalui chatbot gitu. Kan sekarang banyak sekali chatbot for speaking itu. Jadi siswa-siswa itu dilatih berdebate gitu dengan chatbot, lawannya tuh chatbot. Jadi dia bisa berargumen, itu bisa memperlancar speaking dia, tetapi walaupun text based communication. Nah, kalau itu kan berarti kamu bisa bercerita tentang hari ini, yaitu perkembangan hari ini, bahwa teknologi begitu masif, pembelajaran bahasa Inggris memang harus beradaptasi dengan teknologi yang ada, misalkan seperti itu. Salah satu tren baru adalah menggunakan AI, misalkan artificial intelligence khusus untuk speaking yang berbentuk bot, gitu kan? Bot berasal dari robot, chatbot berarti robot kita berkomunikasi dengan robot dengan melalui chat. Nah, untuk mengetahui apakah robot itu bisa membantu meningkatkan kemampuan fluensi berkomunikasi tetap melalui misalkan text-based communication, maka perlulah diadakan eksperimen gitu ya, uji coba. Sesuatu yang baru kan. Nah, kalau debate jelas itu sudah diteliti oleh orang banyak di seluruh dunia ya, because it's very old traditional teaching method. I'm not saying that debate is not good, but what I'm saying is that debate is already established. Yeah, you do not need to do experiments on that unless you bring back debate using combine debate with other things. Ya. Intinya kalau kamu mengubah debate itu dengan cara lain lah, tidak mesti dengan teknologi ya. Misalkan debate dengan cara apa? Saya tidak tahu ya. You can think of the more advanced, updated debate teaching method. Nah, kecuali itu baru boleh ya melaksanakan pre-eksperimental atau eksperimental study dengan judul debate. Ya. Nah, itu saran saya ya untuk judul, dan sehubungan dengan judul, introduction juga harus disesuaikan.
Kalau research question seandainya ini diterima judulnya apa adanya seperti ini, is the use debate effective? Ya, how is the effect size? Itu sudah oke dari segi itunya. Tapi sebelum mulai mungkin saya mau dengar dulu pendapat kamu gimana dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau teknologi apa yang Anda bisa dari dua hal yang saya contohkan tadi? Atau kamu punya yang lain? The thing that you know of, that you are familiar with. Atau ada aplikasi debate gitu. Kan intinya debate itu harus diupdated. Intinya itu. Mau menggunakan aplikasi atau tidak itu terserah. Poinnya adalah you cannot do it only saying debate, itu tidak bisa. Ya. Itu bakalan jadi pertanyaan nanti waktu seminar, kamu pasti ditanya. Judul-judul seperti ini biasanya akan dibiarkan hanya untuk mahasiswa yang udah mau DO. Kalau udah mau DO kita nggak begitu cerewet dengan judulnya. Jadi, tapi kalau Anda masih lama DO-nya itu pasti dipermasalahkan. Karena ini benar-benar, seperti kemarin ada mahasiswa judulnya itu adalah apa? Lupa saya. Total physical response. Nah, total physical response. Itu teknik mengajar total physical response itu adalah teknik mengajar benar-benar very very old traditional teaching methods. Sekarang memang jarang dibicarakan orang. Jadi kan begitu dibicarakan lagi seperti menarik gitu. Itu bagi yang nggak pernah baca. Ya, kalau kita yang udah belajar, ya kita tahu bahwa itu bukanlah, kita itu ibaratnya mempertanyakan ilmu yang sudah berkembang dan sudah kokoh. Kita tanyakan lagi, betul nggak itu? Nah, itu kan malu kita, ya kan? Nah, kalau classroom action research beda. Classroom action research itu kita tidak mempertanyakan metode yang sudah kokoh itu. Apakah itu, ini kan seperti kamu ini ingin mempertanyakan, betulkah debate itu baik? Gitu kan? Padahal itu sudah dibahas para pakar sedunia ada itu. Bahkan udah banyak bukunya. Lalu kita tiba-tiba ujuk-ujuk menanyakan itu. Anda boleh. Tetapi kalau misalkan bagaimana debate itu digunakan untuk mengajar speaking, itu boleh. Kan bagaimana menggunakan. Nah, kalau bagaimana menggunakan itu namanya classroom action research. In your context, in the current context, in your specific school. So it is very okay. Jadi kamu pilihannya, kalau misalkan mau berubah susah dari debate, ya robah risetnya. Jangan eksperimental, tapi classroom research. Kalau yang lebih sederhana lagi, deskriptif, berarti perception. Bagaimana persepsi siswa terhadap debate, gitu kan? Kalau memang debate itu sering dipakai di sekolahnya, bisa aja kan. Jadi debate bisa diteliti dengan berbagai angle ya. So it's really possible. Nah, tetapi yang kamu sampaikan ini tidak pas, oke? Tuh.
Nah, gimana nih? Kita diskusi melanjutkan ini atau gimana? Supaya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat nanti. Gimana? I give you why I mean times to think. Kira-kira apa yang mau kalau seandainya itu diupdate, apa yang bisa kamu lakukan? Yang possible. Ini di mana? Di sekolahnya. Singkawang, oke. Singkawang lumayan. Maksudnya masih di kota. Mungkin kalau teknologi tidak terlalu masalah. Cuman saya tidak tahu apa yang bisa. Saya barusan membaca sebuah artikel yang dilaksanakan oleh penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Korea Selatan. Ya. Jadi I know few bots ternyata. Jadi dia meneliti. Memang dia minta siswanya itu bermain dengan bot itu. Ada beberapa bot. Ternyata Google juga punya bot. Ya, apa ya? Dialogflow atau apa nama botnya itu. Kemudian ada 2 bot yang lain, ya, yang chatbot itu. Jadi prosesnya adalah siswa diminta berkomunikasi dengan robot, ya. Jadi dia mengembangkan diskusi, ya, berdiskusi dengan robot itu. Nah, kalau kamu mau menggunakan debate, itu kan bisa. Jadi kita pakai motion dulu, kita sebutkan motion. Motion today, itu bisa sekali. Nah, nanti semua transkrip percakapan itu di-download. Jadi dia meneliti itu. Kamu bisa menggunakan framework yang tadi itu. Apa framework kamu yang tadi itu? Mana? Ini ya. Ini kan fluency. Fluency bisa. Jadi kita akan bisa lihat itu antara detik robot ngomong dengan disambut oleh user, kan bisa kita lihat itu, ya. Kemudian pronunciation itu yang mungkin tidak bisa karena tidak text based kan. Vocabulary sangat bisa, grammar sangat bisa. Nah, mungkin details itu kamu saya detail kita ganti dengan development of ideas. Jadi bagaimana dia to develop ideas ketika ini. Oh bisa. Kalau sekarang yang paling gampang pakai chat GPT, kan? Let's discuss this topic, gitu kan? Diskusi sama dia. But all in English. Tapi kalau chat GPT menurut saya terlalu lebar, ya nanti dia ceramah sama kita kan. Kalau chatbot itu benar-benar kawan, jadi kita berkawan dengan itu. Robot itu tidak terlalu banyak ngomong dia. Kalau chat GPT banyak ngomong. Kita ngomong sebaris, dia ngomong nanti 2 paragraf. Jadi menurut saya jangan chat GPT, memang ya, chatbot banyak sekali lagi chatbot banyak sekali. Kalau minta misalkan pesertanya itu minta menggunakan itu, it's very simple, not do not need speed. Memang harus koneksi dengan internet, tetapi speednya nggak harus excellent. Dengan koneksi kita yang hidup mati gini pun bisa. Nah, gitu. Nah, jadi bisa kemungkinan itu. Gini jadi ya. Ini saya harus lebih dalam ini masuk ke rencana Anda nih karena ini benar-benar serius masalahnya ya. Misalkan the use of misalkan nama robotnya itu ya.
chatbot apa gitu, saya lupa. Ada artikelnya nanti saya carikan ya. Uh, the use of robot atau robots to in debate, gitu kan? The use of robot in debate to improve student speaking skill. Nah, gitu. Nanti di apa di definisikan apa yang Anda maksud dengan speaking skill. Speaking skill itu kalau robot ini melatih fluensi. Jadi kita itu kan ini, nah keuntungan daripada robot seperti ini, kita merasa confident. Biasanya bahasa Inggris, speaking, yang masalah agak besar itu adalah confident. Nah karena kita langsung dengan teman gitu ya, teman dekat kan jadinya, jadi kita bisa ngomong apa saja, kita salah pun kita tidak malu, ya, karena robot tidak akan marah dengan kita, tidak akan ngolok kita, ya kan? Dia bisa aja bisa dicampur bahasanya. Kadang-kadang dia akan bertanya apa, what do you mean by this? Ya, itu kan kita jelaskan lagi. I think the way how to improve the fluency, how to make student really use English, itu penting ya. Jadi kamu memang bukan speaking yang konvensional jadinya memang, tetapi tetap speaking itu adalah kemampuan speaking bukan kemampuan writing, karena yang kita sebut dengan text based communication. So you for example send messages to via email, via chat, yeah, like WhatsApp, things like that, or like discussion on Facebook, things like that, Instagram and so on. Itu adalah yang disebut dengan komunikasi text-based. That's not writing. Because writing is different from speaking. Ya. Jadi itu saran saya. Kalau mau pakai eksperimental juga boleh. Nah, tidak terlalu jauh berbeda dengan metode yang sudah kamu lakukan itu. It does not change, ya. Paling rubah dikit-dikit gitu ya. Kalau itu kamu ambil, ya saya bisa mengarahkannya sekarang, ya. Sorry? Nama chatbotnya itu banyak, bukan chatbot, namanya macam-macam lah ya. Terserah nanti. I will give you perhaps 3 options ya. Ada 3 chatbot ya. Kalau yang saya pernah cerita itu adalah Eliza. Eliza itu adalah robot ya yang memang dibuat. Tapi sekarang Eliza jelaslah sudah ditinggalkan orang dah karena itu is very old model of robot ya. Sekarang bermunculan chatbot itu. Saya sangat yakin kalau Anda buka Google Play Store, there will be lots of chatbot ya. Chatbot for speaking. Let us check ya. Atau yang lain coba minta tolong carikan chatbot. Di sini sih ada chatbot GDT. Itu bukan chatbot chat GPT, bukan. Karena setahu saya chat GPT belum ada dalam aplikasi, belum ada Android based. Mungkin mereka sedang mengembangkan. Di sini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tinggal kamu pilih mana yang kira-kira enak diajak ngomong gitu ya. Kalau yang ini yang oleh Profesor Join, mana ya? Oh, tidak sebawa.
Masa kan tidak semua? Oh, ini dia. Dia dari Fakultas Pendidikan ya, FKIP-nya lah. Seoul National University in South Korea. Itu nama chatbotnya. Nah, nih website. Botsify ya, ChatView sama Dialogflow. Itu bagi Google. Ini nanti bisa saya kirim nanti. Itu chat yang diinginkan. Kita lihat aja nanti, kamu lihat aja maksud saya mana yang kira-kira lebih sederhana tetapi produktif untuk komunikasi. Kalau itu misalkan terlalu repot, ya kita menggunakan yang tadi itu yang berbasis apa Android aplikasi. Nah, kalau itu Anda bawa, apa setujui maksud saya, kira-kira ke arah situ, your title will be excellent. Ya. Dari titlenya aja Anda sudah, ya pokoknya excellent lah. It's something very new ya, dan very current, very relevant to our department. Nah, oleh karena itu background-nya Anda harus bercerita tentang sama, kurang lebih sama sini kan speaking ya tentang apa English English skill gitu kan, speaking dan sebagainya. Cuman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi gitu, maka kemampuan berlatih untuk meningkatkan speaking itu tidak mesti melalui ini kan gitu, melalui cara-cara yang tradisional. Bisa menggunakan sekarang banyak aplikasi-aplikasi berbasis artificial intelligence yang bisa digunakan oleh siswa untuk mengembangkan fluensi mereka berkomunikasi. Nah, sekarang juga misalkan new literacy itu adalah salah satunya adalah literasi teknologi yang digabungkan dengan literasi berbahasa Inggris dan sebagainya, seperti ini, kemampuan bahasa Inggris maksud saya. Jadi di antara manfaat daripada teknologi adalah untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian baru bicara tentang chatbot. Nah, chatbot adalah robot yang didesain untuk untuk melakukan atau untuk menjadi partner ketika berkomunikasi sebagai bahan latihan dan sebagainya. Partner latihan speaking gitu. Nah, oleh karena itu perlu kiranya untuk meneliti tentang bagaimana apakah penggunaan chatbot ya robot atau artificial intelligence application di dalam peningkatan speaking skill. Kalau kamu sudah menentukan apa nama robot itu, langsung saja apakah misalkan ya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah misalkan tadi Botsify efektif di dalam mengajarkan speaking gitu atau meningkatkan kemampuan speaking. Nah, seperti itu aja. That's it ya. Nah, yang lain-lain tinggal menyesuaikan saja di bagian pertama ya, di bagian chapter 1 kayak riset variabel, kayak hipotesis ya, seperti itu tinggal dirubah dikit. Kemudian terminologi. Nah, terminologi ya terus kamu bukan speaking skill-nya tapi debate ya. Debate with robot misalnya kayak gitu, atau debate menggunakan chatbot adalah apa dan sebagainya, seperti itu untuk terminologinya. Nah, literature review ya sama, speaking skill, oke, that's fine ya. Tinggal kalau mau debate, ya debate ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan teaching. Jadi nggak usah debate dipisahkan. Kalau sini kan kalau pisahkan nih, itu nggak usah. Jadi langsung aja teaching, speaking with debate. Debate teknik ya. Tetapi kamu sudah ada unsur teknologinya langsung disebut. Jadi teaching, speaking atau debate using
apa ya chatbot kayak gitu. Nanti kamu jelaskan mungkin sedikit tentang chatbotnya seperti apa, bagaimana cara melakukannya dan sebagainya. Sudah itu, nah, baru research method sama semuanya nih, ya. You don't need to really replace this one. Tapi ini karena kau nulisnya masih salah, bukan salah, sebenarnya kurang. Riset desain eksperimental ya kamu sebenarnya harus menjelaskan tentang bagaimana proses. Kalau kamu eksperimental jenisnya adalah pre-eksperimental, jelaskanlah pre-eksperimental itu apa, dan gitu. Ini kan belum dijelaskan itu pre-eksperimentalnya. Baca buku, saya sampaikan ya, bukunya jangan banyak-banyak. Buku riset itu Anda itu cukup baca satu saja, tapi harus ngerti. Kalau Anda tidak mengerti satu, ya bolehlah dua gitu. Tapi biasanya kalau kalau kita belum begitu memahami riset metode, tambah buku malah tambah bingung. Ya. Kecuali kalau sudah paham ya riset metode secara global paham ya dikasih buku-buku gitu malah enrich ya seperti itu. Makanya saya selalu menyarankan kalau baca buku riset itu jangan banyak-banyak. Satu tapi tuntas. Kan kita misalkan kalaulah Anda ingin menjelaskan apa itu experimental study ya. Nah, semua buku riset pasti ada eksperimennya. Karena eksperimental riset itu adalah asal muasal riset. Jadi riset itu yang paling pertama muncul itu ya eksperimental. Tetapi tidak semua buku menjelaskan pre-eksperimental. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Karena pre-eksperimental riset adalah itu eksperimental yang kelas bawah lah, kelas yang paling bawah, kepepet saya nyebutnya kan. Nah, oleh karena itu buku-buku itu banyak yang tidak menjelaskan itu. Kalau Creswell, I'm not sure ada atau tidak ada. Yang pernah saya baca itu adalah Cohen, Mannion, and Marison. Nah, pre-eksperimentalnya ada, tapi itu pun hanya 2 paragraf kalau nggak salah. Dia menjelaskan tentang pre-eksperimental. Tapi minimal kan ada. Kau pahami 2 paragraf tuh. Kalau kurang paham, baca eksperimental secara umum. Karena kan pre-eksperimental itu kan bagian daripada eksperimental secara umum. Nah, jadi masalah misalkan sampling, ya, populasi itu adalah bagian penting dalam pemahaman tentang eksperimental. Kamu baca tentang how to do sampling, what is population, variable, hypothesis, itu semuanya ide yang sangat penting dengan eksperimental. Cukup satu buku, satu chapter saja di buku itu kamu sudah bisa memahami, I believe ya. Kalau Anda merasa bahasa Inggrisnya susah, cari yang bahasa Indonesia, it's okay. Ya. Karena kan yang penting harus paham. Kalau tidak paham gimana? Tapi kalau kita mahasiswa bahasa Inggris, kalau referensinya hanya bahasa Indonesia itu biasanya jadi masalah waktu seminar. Jadi kalau kamu mau menggunakan referensi risetnya pakai bahasa Indonesia, harus kamu tambah satu pakai bahasa Inggris, misalkan Cohen tadi itu atau Creswell atau buku lain yang menurut Anda itu lebih mudah. Yang lebih mudah yang tradisional itu Kuhn sebenarnya, Kuhn sama West and Kuhn tahun 2010 itu Educational Research 10 edition kalau nggak salah saya. Nah itu lebih lengkap dan apa ya lebih detail, bukan detail, semua hal ada di situ gitu ibaratnya. Tapi biasanya yang begitu lebih sulit dipahami. Oke, jadi ini banyak sekali yang perlu Anda perbaiki di bagian chapter 3 metodologi ya. Jadi kalau yang namanya eksperimental ya kamu jelaskanlah apa itu pre-eksperimental itu satu.
Kemudian place and time of research itu tidak perlu kalau eksperimental. Enggak apa ya? Tidak tidak menjadi topik. Kayak yang harus dibicarakan adalah population and sample, ya. Aduh, udah. Can I use this one? Oke, population and sample. Population itu artinya adalah jumlah siswa yang mau kita teliti. Jadi kan kalau kamu menelitinya di mana ya? 12 grade, jadi grade 12 ya, student grade 12 ya. Nah, itu berapa orang? Hmm? Ada berapa kelas grade 12? 9 kelas. Wow. Ya tidak apa-apa, berarti sebenarnya populasi kamu adalah 9 kelas. Nah, dari 9 kelas itu dipilih satu untuk sebagai sampel. Nah, gitu. Nah, sampelnya pakai random. Ya, jangan langsung ditentukan misalkan kelas ini gitu ya. Kelas misalkan di sampel adalah IPA berapa nih? Kelas IPA 1 gitu ya. Enggak boleh gitu. Harusnya cuman bilang sampling random sampling gitu. Tapi di sini kan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, random sampling is not possible. Random sampling maksudnya bukan seperti itu. Ini sudah cluster sampling. Cluster sampling pun sebenarnya ini masih salah gitu kan. Teman kan kita namanya belajar ya enggak apa-apa lah. Jadi kita sebut dengan cluster sampling. Jadi kelasnya jangan ditentukan, kelas A, B, C, D-nya itu enggak usah. Kalau ini satu ini apa nih? Apakah urutan kelas? Kan IPA 1, apakah ada IPA 2 sampai IPA 9? Apa? Berarti ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4. Nah, jadi di sini disebut aja kalau samplingnya itu adalah cluster sampling, misalkan begitu aja. Kemudian data collection. Nah, jadi jangan instrument of research, nggak usah. Data collection. Nah, jadi data collectionnya itu kita bicara tentang tekniknya kalau mau. Tapi saya sarankan tidak perlu kalau untuk kasus kamu nih. Langsung aja bicara tentang tools of data collection. Tool of data collection itulah yang disebut dengan instrument of research kan. Kamu jelaskan tools kamu apa? Pasti tes kan, tes speaking. Tes speakingnya itu seperti apa? Kan tidak ada di sini penjelasan. Yang kamu jelaskan itu cara menilai how to score speaking performance. Tapi tesnya kan tidak kamu jelasin. Seperti apa? Nah, nanti kalau kamu pakai chatbot, ya berarti kamu menilai, transkrip daripada komunikasi mereka. Jadi mereka tuh sebelum log out, ibaratnya diminta untuk mengopi seluruhnya, kemudian kirim ke kita. Pakai chatbot. Nah, situ transkrip percakapan itu akan dianalisis menggunakan rubrik yang tadi itu.
yang ditunjukkan. Nah, di rubrik itu sudah mulai ke teknik of data analysis. Nah, kalau yang namanya eksperimental pasti ada rumus-rumus. Masakan kamu tidak ada sama sekali di sini. Nah, ini tidak ada. Nah, jadi harusnya di sini ada data analisis, yaitu minimal banget itu is very minimum ya. Is uh, rumus t-test, ya, t-test formula untuk mengukur efektivitas, ya. Efektivitas dari sebuah eksperimental. Nah, ini instruction. Nah, instruction. In this speaking test, the student have 10 minutes to tell their opinion about the topic. First, teacher will give some topic to the student. Student choose their. Ini sih bukan debate. Ya. Kalau cuma begini bukan debate lah. Nah, ini namanya presentasi. Kan ya, you only ask the student to explain the topics. You give them topic and then you ask the student to explain. Nah, ini mungkin karena tesnya ya, bukan prosedurnya. Oke, kalau gitu boleh juga. Tapi harus dengan argumentatif ya bisa. Nah, yang rubrik, ini kamu ngambil rubrik dari mana? Harus ada sumbernya, jangan langsung gini aja. Ini kan tidak ada sumbernya. Jadi kamu harus ada sumbernya. Kemudian saran saya, kalau yang namanya speaking, jangan grammar. Karena grammar bukan tidak penting. Ya, untuk tahap awal mungkin yang lebih diutamakan fluensi, misalnya gitu kan. Kemampuan anak atau siswa untuk benar-benar mengeksplor their competence skill in speaking. Walaupun text based ya fluensinya itu yang paling diutamakan. Nah, fluensi mungkin ya hubungannya juga vocabulary boleh. Nah, vocabulary itu seperti apa yang vocabulary apa saja yang mereka gunakan. Kemudian yang ketiga details, maksudnya itu mungkin argumen, ya. Kalau argumen saya setuju. Jadi mungkin yang dia ini kan adalah fluency, vocabulary dan argumen yang dinilai. So you have to find the reference. Kemudian kamu modify. Kalau seandainya referensinya yang saya sebut tadi itu tidak ada, ya namanya modifikasi. So you have to modify. Tapi yang ini harus ada. Ya. Oke, saya kira itu ya. What I can say to your performance today. Yeah. Do you have a question? Do you have questions? Kalau namanya modify itu punya orang, kita otak-atik, nah gitulah kira-kira. Ini kan kalau ini sumbernya sudah ada, yang ini nih, kalau ini sudah ada ya ini aja, tapi kamu kurangi, kamu tambah. Nah, yang tambahannya itu bukan tidak harus ada sumber. Kalau kamu mau memang ada misalkan dua rubrik penilaian speaking dari sumber yang berbeda, kamu kombinasikan ya juga boleh. Berarti sumbernya dua gitu. Tapi tetap disebut dengan modifikasi. Adapted bukan adopted. Adapted from 1, 2 gitu. Oke? Jelas? Bisa diperbaiki? Nah, oke, ini agak besar, berat, bukan berat, oke? Bigger the revision, so you have to really bear in mind that your topic. Kalau yang original topik itu memang
eh, agak serius permasalahannya. Karena diperparah dengan introduction Anda yang salah juga cara menyampaikan. Jadi sekali lagi kalau setiap jenis riset itu cara menulis introduction-nya itu beda-beda. Jadi tidak pukul rata. Biasanya mahasiswa pasti memulai dengan masalah yang terjadi gitu. Kemudian makanya dilakukanlah penelitian ini gitu. Itu tidak mesti begitu ya. Ada pokoknya setiap jenis riset itu memiliki kekhususan masing-masing. Bagaimana cara kita menulis introduction. Oke, saya kira itu saja.